Halo, saya Safira Delia Kusnadi, NPM 1814131012 dari kelas Agribisnis B. Jadi di video kali ini kita bakal bahas 3 hal. Yang pertama tentang pengelolaan sumber daya alam, yang kedua tentang dampak pariwisata, dan yang ketiga tentang pemanfaatan sumber daya alam. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita saksikan videonya. Happy watching! Indonesia merupakan negara kaya yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Melalui pengembangan yang tepat, sumber daya tersebut dapat ditransformasikan menjadi daya tarik wisata agar dapat menghasilkan manfaat bagi wisatawan dan berbagai pihak lainnya. Sumber daya wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung kegiatan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya berbasis komunitas ini merupakan strategi pembangunan yang memberi peran dominan kepada masyarakat untuk mengelola proses pembangunan, khususnya dalam mengontrol dan mengelola sumber daya yang produktif. Pariwisata alam sendiri memiliki beberapa ciri utama, yaitu objek-objek yang dikembangkan adalah objek yang terdapat di alam seperti hutan, bukit, gunung, kebun, pantai, laut, dan budaya yang tidak mengalami perubahan baik bentang alam maupun sumber dayanya. Dalam pemanfaatannya, dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan sangat kecil. Namun sebaliknya, dampak positif yang diperoleh dapat menunjang upaya-upaya pelestarian kawasan atau objek itu sendiri. Masyarakat di sekitar kawasan atau objek dapat memperoleh keuntungan langsung dari kegiatan pariwisata alam karena terlibat di dalamnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dampak positif pariwisata. Pariwisata dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan masyarakat lokal. Pariwisata dapat meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar serta meningkatkan pendapatan, dan pariwisata juga dapat memajukan pembangunan di daerah tersebut. Dampak negatif pariwisata. Banyaknya wisatawan yang masuk berkunjung dapat meningkatkan kerusakan lingkungan terutama dari sampah, dan wisatawan yang menggunakan kendaraan dapat menyebabkan meningkatnya polusi udara. Selain wilayah yang cukup luas, Kota Bandar Lampung juga memiliki potensi alam yang sangat indah, terutama laut dan perbukitannya. Kekhasan morfologinya mulai dari pegunungan, perbukitan, daratan, hingga pantai menjadikan Kota Bandar Lampung sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan. Citra endogenik laut dan gunung tersebut merupakan potensi keindahan dan daya tarik Kota Bandar Lampung. Kemiling merupakan salah satu kawasan perbukitan yang terdapat di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut jelas membuat kawasan ini memiliki beraneka ragam potensi sumber daya alam yang terdiri dari iklim, topografi, flora, dan panorama alam yang indah dan unik. Dengan berbagai potensi yang dimiliki ini, maka daerah perbukitan di Kemiling banyak yang dijadikan sebagai objek wisata. Beberapa objek wisata yang terdapat di daerah ini yaitu Kampung Vietnam dan Pintu Langit. Kedua objek wisata ini memiliki kondisi alam perbukitan yang indah sehingga dapat menjadi daya tarik wisata. Kampung Vietnam. Kampung Vietnam merupakan destinasi wisata yang berlokasikan di Jalan Tauku Ciditiro, Kelurahan Sumber Agung, Kemiling, Kota Bandar Lampung. Pengunjung hanya perlu membayar sebesar Rp5.000 per orang untuk memasuki wisata ini. Objek wisata yang tengah viral di media sosial ini menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan dari perbukitan. Pengunjung dapat melihat keindahan hutan di Kota Bandar Lampung yang masih terhampar hijau dan dikelilingi oleh bukit-bukit yang terdapat di sekitarnya. Kampung Vietnam juga memberikan fasilitas berupa spot foto yang menarik dan dapat dimanfaatkan secara bebas oleh pengunjung. Berikut ini merupakan beberapa spot foto yang terdapat di Kampung Vietnam. Secara keseluruhan, Kampung Vietnam menyediakan spot foto dengan latar belakang perbukitan yang masih sangat asri. Namun, pengunjung diharapkan untuk dapat mengantri dengan pengunjung lainnya untuk bersuah foto.
Terdapat juga warung-warung kecil di sini yang menyediakan makanan dan minuman untuk para pengunjung selama berwisata. Keindahan alam merupakan daya tarik utama pada objek wisata ini. Kampung Vietnam menyuguhkan pemandangan alam perbukitan, hutan, dan laut, sekaligus dari ketinggian yang dapat memanjakan mata siapa saja yang melihatnya. Pintu Langit. Pintu Langit hanya berjarak kurang lebih 200 meter dari Kampung Vietnam. Seperti yang dapat kita lihat, akses jalan menuju dua wisata ini dapat dibilang belum cukup baik karena masih berupa tanah. Objek wisata yang satu ini sebenarnya masih dalam proses pembangunan, namun sudah banyak pengunjung yang berdatangan. Untuk masuk ke sini, pengunjung hanya perlu membayar seikhlasnya. Pintu Langit menjadi lokasi yang tepat untuk menikmati pemandangan alam yang luar biasa indah. Terdapat dua rumah kaca dengan model yang berbeda di sisi kanan dan kiri. Pengunjung dapat masuk bersama dalam rumah kaca dengan jumlah maksimal 5 orang. Hamparan luasnya perbukitan seakan siap memanjakan mata yang memandangnya. Lokasi yang berada sempurna di atas perbukitan menghasilkan pemandangan yang sangat menyejukkan. Pengunjung dapat menyaksikan indahnya hamparan pepohonan serta hijaunya kota Bandar Lampung. Pemandangan memperlihatkan barisan pepohonan dan perbukitan menjadi view utama pada objek wisata ini. Pengunjung juga diharapkan dapat melepas alas kaki sebelum memasuki rumah kaca. Untuk sampai di ujung rumah kaca, pengunjung harus berjalan di atas lembaran kaca transparan. Sejauh mata memandang, terdapat juga laut biru yang memperlihatkan pesonanya. Lembaran kaca transparan terbuat dari jenis kaca tebal dan dilapisi kerangka besi yang memperlihatkan pepohonan dengan jelas di bawahnya. Selain rumah kaca, terdapat juga fasilitas berupa ayunan langit yang menjulang tinggi dan siap menguji adrenalin pengunjung. Seluruh pengunjung diharapkan dapat selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga tidak merusak fasilitas yang telah disediakan. Nah, itu dia videonya. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat.